Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Aku ingatkan kembali untuk kalian jangan lupa untuk klik subscribe, yaitu tombol merah yang ada di bawah video ini di sebelah kanan, dan jangan lupa like dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum rekan, jangan lupa klik tombol subscribe yaitu tombol merah sebelah kanan bawah video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, gratis loh, terima kasih. Assalamualaikum kawan-kawan, insya Allah hari ini Cunya mau masak lontong yang pastinya mudah dan enak, ala rumahan, dan bahan-bahannya udah pasti lengkap dan gampang diduplikasi oleh kalian di rumah masing-masing. Untuk partnya Cunya bagi jadi 3 bagian, ada untuk masak lontongnya dulu, terus kuahnya, baru deh isian-isian lontongnya. Nah, masuk ke bagian pertama, ini adalah proses pembuatan lontongnya. Kalau kalian makan lontong, pernah gak sih kalian kepikiran untuk bikin lontong sendiri? Atau kalian pengen bikin tapi kalian gak tahu caranya? Nah, jangan salah, bikin lontong itu gak susah loh, ini dia tipsnya. Pertama, kalian siapin dulu pancinya, terus kalian juga harus siapin alat pencetak lontongnya. Ini bisa kalian beli di pasar-pasar tradisional yang dekat sama rumah. Pastiin di bagian atas sama ujungnya itu ada pengait seperti ini. Ini fungsinya nanti supaya lontong yang kalian buat di dalam tempat cetakannya tidak tumpah kemana-mana. Di sini Cunya udah siapin 12 pieces. Siapkan beberapa lembar daun pisang, dan daun pisang ini nanti tujuannya untuk kita masukkan dalam cetakan lontongnya supaya waktu kita masukkan berasnya dia tidak akan meluber atau tumpah kemana-mana. Pertama-tama kita harus sesuaikan ukuran daun pisang dengan cetakan lontongnya. Di sini dengan cara boleh kalian balutin aja daun pisang ke cetakan lontongnya. Jangan lupa potong ujung sisi atas dan bawahnya supaya lebih rapi. Ini dia daun pisangnya udah Cunya masukin ke dalam cetakan lontongnya. Pastikan ujung atas dan ujung bawahnya sama besar dan rapi juga. Kemudian jangan lupa untuk bagian tutup atas dan tutup bawahnya juga harus kita buat daun pisang supaya nanti berasnya tidak tumpah kemana-mana. Nah, ini dia contohnya, tinggal dimasukkan aja, terus nanti tinggal dikaitkan ke bagian bawah dari cetakan lontongnya. Kalau daun pisang udah kita masukkan dalam cetakan lontong, selanjutnya bagian bawah jangan lupa dikunci seperti ini. Tuh, dia sistemnya putar gitu supaya nanti waktu kita masukkan berasnya tidak keluar-keluar kemana-mana. Bisa dilihat ya, bagian dalamnya udah full sama daun pisang, sampai bagian bawahnya pun ada daun pisangnya. Untuk berasnya itu tergantung selera masing-masing. Kalau di sini Cunya menggunakannya hanya 1/3 dari keseluruhan isi cetakannya. Kalau mau lebih padat boleh kalian masukkan 2/3 dari cetakan ini. Ini dia semua cetakan lontongnya udah dimasukin sama daun pisang. Untuk bagian isi cetakannya, bagian tutup atasnya dan tutup bawahnya juga harus kita masukkan daun pisangnya supaya nanti nggak meluber kemana-mana ketika kita masukkan berasnya. Cukup gampang dan simple ya kawan-kawan. Buat kalian yang males beli-beli keluar, ini salah satu ide yang cocok kalian cobain di rumah untuk mengisi waktu kosong kalian. Karena Cunya punya 12 cetakan lontong dan sudah diukur, kalau satu mangkok ini bisa ngisi sebanyak 3 cetakannya, berarti kita perlu 4 mangkok beras. Tadi udah Cunya masukin 1, terus ini yang kedua, terus kita masukin lagi, ini mangkok yang ketiga, dan ini mangkok yang terakhir. Siapkan kapur sirih sebesar 1 ruas ibu jari. Kemudian akan kita larutkan dengan secangkir penuh air. Ini kita isi dulu airnya. Tunggu sampai kapur sirihnya larut sempurna. Itu tandanya nanti airnya yang pertama bening, lama-kelamaan akan berubah warna menjadi putih keruh. Sambilan itu boleh kita aduk-aduk supaya lebih cepat larut si kapur sirihnya. Nah, hancurkan secara perlahan-lahan sampai semuanya hancur. Nah, ini dia 1 cangkir air yang udah kita campur dan kita larutkan dengan kapur sirih udah berubah warna jadi putih keruh.
Siapkan 1 buah saringan, kemudian tinggal kita masukkan aja larutan kapur sirih yang udah kita buat tadi ke dalam beras yang sudah kita siapkan. Nah, setelah itu biarkan terendam selama lebih kurang 10 sampai dengan 15 menit. Bisa dilihat ya kawan-kawan, larutan air kapur yang awalnya berwarna putih keruh sekarang udah berubah warna menjadi warna kuning gading. Ini tandanya air kapurnya udah mulai bereaksi terhadap berasnya, jadi dia fungsinya untuk membersihkan beras-berasnya, untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di beras tadi. Nah, untuk bagian beras-beras yang mengapung, ini boleh langsung kita buang aja menggunakan saringan. Karena tandanya beras-beras yang mengapung ini adalah beras-beras yang kurang baik kualitasnya. Nah, tinggal kita buang-buangin aja semuanya sampai habis. Setelah berasnya kita rendam dalam rendaman larutan air kapur selama lebih kurang 10 sampai dengan 15 menit. Selanjutnya tinggal kita aduk perlahan beras ini dengan cara memutar dan meremas supaya tujuannya untuk membersihkan kotoran yang menempel dan masih ada di beras yang mau kita jadikan lontong. Nah, lakukan gerakan memutar. Kemudian kalau dirasa airnya sudah cukup keruh, kita tuang. Bisa dilihat ya, ini warnanya sangat keruh, kuning gading gitu. Kita masukkan air yang baru dan lakukan gerakan seperti yang tadi. Gerakan memutar dan meremas-remas beras supaya bersih. Lakukan berulang-ulang sampai airnya berubah menjadi warna putih gitu dan bersih. Bisa dilihat ya, sekarang warnanya sudah mulai cerah dibandingin yang tadi kan kuningnya pekat. Nah, penting sekali loh untuk mencuci bersih beras ini supaya lontong yang akan kita masak nanti hasilnya bagus. Setelah cuci bersih, jangan lupa tiriskan berasnya supaya airnya mengering. Beras yang sudah kita tiriskan tadi, kita masukkan garam sebanyak 1 sendok makan. Di sini Cunya menggunakan garam dapur merek Dolphin. Terus tinggal diaduk-aduk aja sampai rata, sampai ke bawah-bawah bagian berasnya. Aduknya secara perlahan saja, nggak apa-apa, yang penting semuanya merata. Langsung aja kita masukkan berasnya ke dalam cetakan lontong yang udah kita siapkan. Kalau ada bagian daun pisang yang masih mencuat keluar, itu tinggal dipotong dan dirapikan saja. Untuk beras yang sudah kita masukkan kira-kira 2/3 dari bagian cetakan lontongnya. Kalau beras tadi sudah kita masukkan, jangan lupa mengunci bagian penutup bawahnya dan mengunci juga bagian penutup atasnya, supaya kita pastikan beras yang sudah kita masukkan dalam cetakan lontong tidak keluar kemana-mana. Kalau berasnya sudah kita masukkan semua ke dalam cetakan lontongnya, tinggal kita masukkan aja semua cetakan lontong ini ke dalam panci yang udah kita siapkan. Untuk kemudian akan kita kukus selama lebih kurang 1 sampai dengan 3 jam. Untuk pertama-tama kita masukkan dulu air putih sebanyak lebih kurang 5 cangkir besar ini sampai menutup ke semua bagian cetakan lontong. Ini cangkir yang kedua yang kita masukkan ke dalam pancinya. Ini cangkir yang ketiga kita masukkan ke dalam panci. Hati-hati jangan sampai cetakan lontongnya menjadi miring atau jatuh. Masukkan airnya sampai penuh ke dalam panci, hanya menyisakan sedikit saja sampai batas penutup dari cetakan lontongnya. Sedangkan kita lihat di bagian bawahnya sudah penuh dengan air. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hidupkan saja apinya dalam keadaan besar, nggak apa-apa, supaya lebih cepat. Kemudian kita tutup juga dengan penutup panci, dan ini juga supaya mempercepat proses mendidih airnya. Setelah 30-40 menit, airnya akan mendidih. Nah, tapi di sini Cunya ada sedikit kekurangan karena panci yang Cunya gunakan terlalu besar, sedangkan cetakan lontongnya itu tidak terlalu banyak, sehingga menyisakan banyak rongga antara satu cetakan dengan cetakan yang lain.
Nah, jadi buat kawan-kawan yang mau cobain di rumah, usahakan untuk cetakan lontongnya itu disesuaikan sampai memenuhi seluruh panci sehingga nggak banyak rongga yang tersisa.